Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Moon Brighten for You untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya tewasnya dua kaki tangan utama dari Tuan Guyu. Saat ini ia mulai menggerakkan sisa beberapa anak buah Limuzong untuk memulai sebuah pergerakan besar. Salah satu dari pengawal Limuzong yang digerakkan tersebut adalah seorang pembunuh bercadar yang telah melukai King Hong dan Kyuan sebelumnya. Sementara itu Lin Fang yang tanpa penjagaan didatangi oleh Tuan Guyu yang ingin membunuhnya dikarenakan Tuan Guyu ingin membalaskan atas kematian putranya tersebut yaitu Guyan. Dan pada akhirnya Lin Fang yang merasa tidak bersalah langsung memasrahkan nyawanya untuk dibunuh, memohon agar Tuan Guyu memberitahukan siapakah orang yang telah membunuh ayahnya tersebut. Di sini Tuan Guyu pun menceritakan bahwa ialah orang yang telah membunuh Lin Xiaotian di 15 tahun yang lalu. Tuan Guyu pun mengakui kalau ia yang merasa iri terhadap ayah Lin Fang dan juga karena ilmu pusaka milik keluarga Lin yaitu ilmu pedang 7 bintang. Dengan bersamaan Lin Fang yang akan digantung oleh Tuan Guyu pun langsung diselamatkan oleh Jenderal Xiao yang tiba di sana. Namun dalam pertarungan itu, Tuan Guyu pun mati diserang oleh seseorang yang sepertinya dia adalah Feng Bufei. Sehingga singkatnya di malam itu juga King Hong dan Kyuan tiba-tiba diserang oleh tangan kanannya Limuzong. Namun pertarungan itu dimenangkan oleh King Hong. Di dalam bersalahnya itu, karena pertama kalinya membunuh seseorang, tiba-tiba King Hong pun kembali diserang oleh seseorang misterius. Ilmu bela diri pembunuh itu sangatlah tinggi. Dan rupanya orang yang dibunuh oleh King Hong ini adalah guru bagi si pembunuh tersebut. Tak mampu melakukan pertarungan itu lebih jauh lagi, King Hong yang dikalahkan beruntungnya diselamatkan oleh Wen Yu yang tiba di sana. Setelah beberapa hari kemudian, King Hong pada akhirnya tersadar mendapatkan Lin Fang dan juga Xiaolan yang menjaganya. Kemudian Xiaolan yang telah kembali dari kota Chun'an memberikan King Hong obat ginseng yang diracik oleh Wen Rao. Singkatnya pulih dari lukanya, King Hong yang berkeliling bersama Xiaolan menemukan pembunuh yang kemarin melukainya dan sedang dikurung di sebuah gudang. Pembunuh ini bernama Huoyang dan di sini ia yang tidak senang terhadap King Hong ingin membalaskan dendam atas kematian gurunya tersebut, sehingga ia pun menantang King Hong untuk bertarung lagi dengannya. Bukan hanya menerima tantangan tersebut, King Hong pun meminta Xiaolan menyiapkan makanan untuk Huoyang yang sudah 5 hari tidak makan ini. Sehingga Xiaolan yang kesal pun mencampurkan obat ke dalam makanan yang ia siapkan. Dengan kecerdikannya, Xiaolan pun berhasil membujuk hingga menyuapi Huoyang yang merasa tersentuh dengan kebaikan tersebut. Yang pada akhirnya pertarungan King Hong dan Huoyang pun akan segera dilakukan. Di tengah pertarungan itu, dalam kilas baliknya, rupanya King Hong lah yang telah memohon kepada Jenderal Xiao untuk mengampuni nyawa Huoyang yang menurutnya bukanlah orang jahat. Sehingga Jenderal Xiao yang memberikannya beberapa petunjuk membuatnya berhasil mengalahkan Huoyang. Setelah itu King Hong pun memberikan informasi penting kepada Huoyang jika selama ini dia beserta gurunya hanya diperalat oleh seseorang demi menguasai dunia persilatan nantinya. Dengan menyadari kalau ia telah ditipu selama ini, Huoyang pun memberikan pengabdian penuhnya kepada King Hong. Di malam harinya, terlihat Wen Yu memberitahukan King Hong dengan mereka yang akan segera berpisah untuk sementara waktu karena ia yang harus kembali ke kota Chun'an. Di sini Wen Yu berjanji sepulangnya nanti ia akan meminta ayahnya untuk segera melamar King Hong. Sebagai pelengkap lamarannya itu, Wen Yu pun memberikannya sebuah gelang dan King Hong juga pada akhirnya memberikan Wen Yu batu giok milik ibunya tersebut. Namun King Hong yang merasa malu malah mengambil kembali batu gioknya dengan beralasan ia yang ingin menambahkan benang penggantung pada giok itu terlebih dahulu. Terlihat King Hong yang kesulitan merajut benang merah penggantung, sehingga ia pun pergi mencari bantuan dari Lin Fang. Ketika Lin Fang mengajarinya cara membuat rajutan tersebut, hati Lin Fang yang memang dari awal sudah jatuh hati kepada King Hong, membuatnya secara kasar mengusir King Hong pergi dari sana.
Setelah itu pada akhirnya Wen Yu pun berpamitan dengan King Hong, dan King Hong yang telah menyelesaikan rajutan benang merahnya yang terpasang pada batu giok yang diberikan kembali kepada Wen Yu. Kemudian Wen Yu dan Jenderal Xiahou pun kembali ke kota Chung'an, meninggalkan rombongan Lin Fang yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke kota Lin Chao. Singkatnya, Lin Fang yang membawa hadiah pergi ke keluarga Zhao untuk diajak bekerja sama. Namun seorang pengurus keluarga Zhao bernama Kakek Chong menolak kunjungan Lin Fang tersebut, memberitahukan kalau tuan muda Zhao mereka tidak mudah untuk ditemui. Di kota Lin Chao ini mereka semua tinggal di kediaman Lin Fang karena Lin Fang telah mengambil kembali semua kekayaan keluarga Lin yang sebelumnya dikuasai oleh Tuan Guyu. Sementara itu di sisi lainnya, terlihat Kakek Chong sedang ditemui oleh Feng Bufei yang ternyata mereka berdua ini mengabdi kepada sosok pemimpin yang sama. Dan dikarenakan Tuan Muda Zhao tidak bersedia menemuinya, Lin Fang pun mengetahui kalau Tuan Muda Zhao ini menyukai kehidupan yang mewah, sehingga ia mengirimkan Xiaolan ke sana untuk mendekatinya sebagai seorang penari. Seketika itu Xiaolan yang tiba di sana dengan dandanan penarinya bersama dengan King Hong. Namun Tuan Muda Zhao ini yang bernama Zhao Bo tidak tertarik kepada Xiaolan, melainkan tertarik kepada King Hong. Dengan bersamaan Jenderal Xiahou dan Wen Yu telah kembali ke kota Chun'an. Keduanya pun telah disambut oleh Tuan Putri Huayao dan Wen Rao yang telah menunggu di depan gerbang. Kemudian Wen Yu yang tiba ke rumahnya disambut oleh kedua orang tuanya, dan Wen Yu memberitahukan jika ia yang telah jatuh hati kepada seorang wanita, sehingga ia telah melamar wanita tersebut. Akan tetapi mereka sangatlah marah ketika mengetahui Wen Yu yang telah melamar King Hong, dikarenakan status seorang King Hong tidak mungkin bisa bersanding dengan status bangsawan mereka. Dengan bersamaan King Hong pun tiba-tiba dikagetkan oleh kedua orang tuanya yang mengunjunginya di sana, yang tentu saja King Hong pun merasa sangatlah senang bisa melihat mereka kembali. Kemudian Lin Fang pun memperkenalkan dirinya kepada Zhan Bodi dan mengundang Zhan Bodi untuk beristirahat di kediamannya tersebut. Setelah melepaskan kerinduan dengan kedua orang tuanya, ayahnya pun meminta King Hong untuk melakukan latihan pedang. Yang pada awalnya ayahnya merasa bangga dengan perkembangan ilmu pedang putrinya tersebut. Akan tetapi setelah mendengar Jenderal Xiahou yang telah melatih King Hong selama ini, seketika Zhan Bodi pun menjadi marah karena putrinya berguru kepada Jenderal Xiahou yang dulunya pernah bersaing ketat dengannya untuk memperebutkan hati ibu King Hong. Di malam itu juga, Zhan Bodi menemui Lin Fang yang sedang sendirian. Setelah meminum teh yang dituangkan oleh Lin Fang, Zhan Bodi pun menceritakan tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk menuntaskan misi yang dulunya pernah diberikan ayah Lin Fang kepadanya. Zhan Bodi pun menjelaskan, satu hari sebelum kawan baiknya, yaitu Lin Xiaotian telah dikabarkan tewas. Lin Xiaotian yang terluka parah pun menitipkannya kitab ilmu pedang 7 bintang, memberikannya perintah untuk mundur dari perang tersebut demi menjaga kitab ilmu pedang paling terkuat dan paling legendaris tersebut, agar kelaknya kitab itu bisa diwariskan kepada ketua dunia persilatan berikutnya. Namun Lin Fang yang merasa ada yang aneh dengan cerita itu karena tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Tuan Guyu. Tiba-tiba saja Zhan Bodi merasakan ada seseorang yang mencuri dengar percakapan tersebut. Ia pun bergegas menuju ke jendela untuk memeriksanya. Akan tetapi Feng Bufei yang mengendap di malam itu dengan cepatnya menghilang dari sana. Setelah Lin Fang mencurigai orang yang mengendap tersebut adalah Feng Bufei, pada akhirnya Zhan Bodi pun memberikan kitab ilmu pedang 7 bintang ini kepada Lin Fang. Bukan karena Lin Fang adalah putra dari Lin Xiaotian, akan tetapi karena Lin Fang secara kebetulan menjabat sebagai ketua dunia persilatan. Setelah Feng Bufei mencuri dengar pembicaraan Zhan Bodi dan Lin Fang, ia pun melaporkan perihal kitab ilmu pedang 7 bintang tersebut kepada Kakek Chong. Sementara itu Lin Fang yang mendapatkan kitab ilmu pedang 7 bintang dari Zhan Bodi. Keesokan harinya ia pun diundang oleh Zhao Bo yang tiba-tiba bersedia menemuinya. Bahkan Zhan Bodi yang diundang oleh Zhao Bo pun digantikan oleh King Hong yang pergi ke sana. Selain menggoda King Hong dan menjamu dengan tanpa maksud yang jelas, Zhao Bo mengundang Lin Fang dan yang lainnya untuk menginap beberapa hari di kediamannya tersebut. Di saat menginap di sana, malam itu juga King Hong merasakan ada yang aneh dengan sikap Zhao Bo, sehingga mereka berkesimpulan semua tindakan Zhao Bo ini sepertinya dikendalikan oleh Kakek Chong.
Keesokan harinya, King Hong diam-diam menyelinap ke ruang belajar Zhao Bao dan menemukan sebuah laporan militer yang cukup membuatnya kaget. Kemudian ia pun menemui Lin Fang lalu bertanya apakah Lin Fang percaya kepadanya. King Hong pun menunjukkan gulungan tersebut yang merupakan laporan bahwa Zhan Bodilah ayah King Hong yang telah membunuh ayahnya Lin Fang. Lin Fang yang bersikap hati-hati menduga kalau laporan tersebut bisa saja ada benarnya. Ingin mencari informasi lebih lanjut, King Hong yang menyelinap kembali ke ruang belajar, di mana ia melihat Zhao Bao yang ternyata patuh kepada kakek Chong. Namun aksinya itu ketahuan dan ia segera cabut dari sana, lalu memberitahukan Lin Fang yang mencarinya di sekitaran sana. King Hong yang memberitahukan kalau kakek Chong sebenarnya adalah mata-mata dari negara Yan yang telah mengendalikan Zhao Bao. Kemudian Lin Fang yang melihat Zhao Bao keluar dari ruang belajar dan berjalan ke arah mereka, mengatakan bantuannya untuk membebaskan dirinya yang sedang dikendalikan oleh kakek Chong, karena kakek Chong sebenarnya adalah mata-mata dari negara Yan. Lin Fang yang berjanji akan membantunya, bertanya mengenai kebenaran akan laporan bahwa ayah King Hong yang telah membunuh ayahnya tersebut. Di saat itulah Zhao Bao mengiyakan kebenaran laporan itu, dan Zhao Bao sendiri memberikan jaminan terhadap informasi tersebut karena ia ikut berperang dengan ayah Lin Fang di 15 tahun yang lalu. Dan hal inilah membuat King Hong semakin marah menuduh Zhao Bao yang telah memfitnah ayahnya, dan juga Lin Fang yang malah percaya terhadap musuh. Setelah itu Zhao Bao menemui kakek Chong, memberitahukan ia yang telah menjebak Lin Fang sesuai dengan arahan kakek Chong. Nantinya mereka hanya perlu menjebak agar Zhan Bodi menuju ke sini, lalu mereka bisa merebut pedang 7 bintang dari mereka. Yang ternyata Zhao Bao yang dikontrol dengan racun ini meminta penawar. Akan tetapi kakek Chong yang tidak bersedia memberikan penawar tersebut sebelum Zhao Bao berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Untuk memuluskan rencananya, Zhao Bao pun melakukan tindakan kerjasama dengan Lin Fang untuk menjebak dan membunuh Zhan Bodi. Lin Fang yang biasanya pintar tampaknya terlihat termakan oleh jebakan itu, sehingga ia pun setuju dengan usulan tersebut. Sedangkan King Hong telah ditangkap oleh Zhao Bao yang menyekapnya. Dari sinilah Zhao Bao mengakui kalau ia sesungguhnya bukanlah Zhao Bao. Ia sesungguhnya juga merupakan mata-mata dari negara Yan yang diminta bertugas untuk menyamar menjadi Zhao Bao selama 3 tahun terakhir ini. Yang faktanya Zhao Bao asli telah mati dibunuh. Dan ia yang menyamar menjadi Zhao Bao malah jatuh hati dengan istri yang dinikahinya dengan identitas Zhao Bao-nya. Dan di kemudian hari istrinya yang mengetahui identitasnya sebagai mata-mata dibunuh oleh kakek Chong. Dalam detik-detik terakhir sebelum istrinya mengembuskan nafas terakhirnya, istrinya yang telah mengetahui identitasnya tetap mencintainya. Dengan alasannya menggoda King Hong selama ini adalah karena King Hong sangatlah mirip dengan mendiang istrinya tersebut. Dari cerita ini King Hong merasa Zhao Bao adalah seseorang yang baik dan membujuknya agar untuk tidak bekerja kepada kakek Chong. Sementara Xiaolan dan Huo yang terkena asap bius hingga keduanya pun kehilangan kesadaran. Di malam itu juga, Zhan Bodi pun dijebak untuk datang ke kediaman Zhao Bao dalam mencari putrinya itu. Pada akhirnya bertemu dengan Zhao Bao dan juga Lin Fang, berusaha untuk menjelaskan ia yang telah difitnah oleh Zhao Bao. Di sini Zhan Bodi yang menyadari dirinya yang telah terkena racun pelemas, kemudian ditusuk oleh Lin Fang yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Saat itu juga Lin Fang yang menyadari dirinya yang juga telah keracunan, bertepatan dengan kakek Chong yang muncul di sana, menagih kitab ilmu pedang 7 bintang dari Zhan Bodi dan juga Lin Fang. Namun tiba-tiba saja King Hong muncul di sana untuk menyerang kakek Chong tersebut. Yang pada akhirnya terungkaplah Zhan Bodi dan juga Lin Fang yang ternyata bersandiwara. Bahkan sebelumnya Lin Fang hanya menusukkan pisau palsu ke tubuh Zhan Bodi. Dan tidak hanya itu, Zhao Bao juga telah mengkhianati kakek Chong tersebut. Namun dalam pertarungan tersebut, Zhao Bao justru terkena serangan mematikan yang diserang oleh kakek Chong. Setelah menerima ucapan terima kasih dari Lin Fang, Zhao Bao yang dalam keadaan sekarat ini berpesan agar King Hong menguburkannya di sebelah kuburan istrinya dan ia pun meninggal dunia.
Setelah peristiwa itu, King Hong tampak marah kepada ayahnya dan juga Lin Fang yang diam-diam membuat rencana tanpa sepengetahuannya. Lin Fang pun akhirnya menceritakan bagaimana caranya ia membujuk Zhao Bao, yang pada waktu itu Lin Fang secara terang-terangan menyatakan analisanya kalau Zhao Bao yang ada di hadapannya adalah Zhao Bao yang palsu. Lin Fang mengatakan kalau Zhao Bao yang asli dulunya pernah memberikan cincin giok ini kepadanya. Akan tetapi pada saat King Hong menunjukkan cincin ini, Zhao Bao sama sekali tidak memiliki reaksi dan sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Zhao Bao asli memiliki sebuah janji pertemuan dengannya. Sehingga Zhao Bao pada akhirnya pun mengakui kepada Lin Fang kalau ia adalah Zhao Bao yang palsu. Ia pun mengungkapkan dendamnya terhadap kakek Chong dan memilih untuk memihak kepada Lin Fang. Setelah semua kejadian tersebut, Zhan Bodi bersama istri dan ketiga muridnya pun memutuskan untuk pamit dari kota Linzhou itu. Sementara Lin Fang yang mendapatkan laporan militer asli dari Zhao Bao, pada akhirnya pun berhasil menyatukan semua teka-teki akan kematian ayahnya, yang tentu saja laporan itu dapat dipercaya karena Zhao Bao sendiri yang menjadi saksi saat ayah Lin Fang dikhianati oleh Tuan Guyu. Lalu ayah Lin Fang secara tiba-tiba dikeroyok oleh 3 pendekar, yaitu Feng Bufei, kakek Chong, dan pendekar misterius yang memakai topeng. Sehingga ketiga orang inilah yang dijuluki sebagai pendekar iblis neraka. Dan walau berhasil mengusir ketiga pendekar ini yang ingin merebut kitab ilmu pedang 7 bintang darinya, namun ayah Lin Fang harus terluka parah dari pertarungan tersebut dan disusul oleh sebuah tembakan panah dari prajurit lawan yang menembus ke dalam dadanya itu. Oleh karena itu, Zhan Bodi yang tidak tahu apapun dan baru datang ke sana, pada akhirnya ia pun dititipkan kitab pedang 7 bintang tersebut. Sementara di kota Chun'an, Wen Yu yang memberontak tak ingin dinikahkan dengan Putri Wayao dengan memilih untuk pergi dari rumah demi bisa hidup bersama dengan King Hong. Ketika titah kaisar datang untuk menjodohkan Wen Yu juga Putri Wayao, ayah Wen Yu bisa pasrah menerimanya saja sambil memberitahukan putranya yang sedang tidak ada di rumah. Jenderal Xiaoho yang bermaksud baik lalu pergi mengejar dan memberitahukan Wen Yu jika Wen Yu kabur dari pernikahan itu, maka keluarganya pastilah akan dihukum mati semua. Untuk itu Wen Yu kembali menghadap ayahnya dengan mengatakan ia sendirilah yang akan menanggung akibatnya dalam menolak perjodohan tersebut. Sang ayah pun memberitahukan konsekuensi dari menantang perintah kaisar bukanlah suatu hal yang bisa ditanggung oleh Wen Yu seorang saja, akan tetapi seluruh keluarga Wen pastinya akan mendapatkan hukuman. Meskipun berkata seperti itu, ayahnya pergi menghadap dan membujuk Perdana Menteri untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ia pun meminta agar dirinya sendiri yang menanggung atas hukuman pembatalan itu. Kemudian Wen Yu juga datang menyusul ke sana dengan mengatakan kalau semua ini adalah salahnya dan tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Sayangnya Perdana Menteri tidak menerima permohonan itu sehingga ayah Wen Yu ditangkap sementara waktu sampai nantinya Wen Yu menyelesaikan pernikahannya dengan cucunya yaitu Putri Wayao. Di sini Perdana Menteri Wang lalu memperingati Wen Yu yang mengancam akan bunuh diri, bahwa jika Wen Yu melakukan bunuh diri, maka semua keluarga Wen Yu dan King Hong pastinya akan dieksekusi mati. Wen Yu yang dipandang sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, dikarenakan selama ini ia memandang keluarga Wen karena cucunya yang suka kepada Wen Yu. Sementara itu di kota Linzhou, Lin Fang telah mendapatkan kabar soal perjodohan Wen Yu dan Putri Wayao. Ia pun meminta Yanxi untuk merahasiakan kabar tersebut dari King Hong agar tidak bersedih. Lalu dalam suatu momen ketika mereka sedang bercanda, King Hong tiba-tiba saja kesulitan bernapas. Demikian juga dengan Yanxi yang merasakan efek yang sama. Sehingga Yanxi yang menyadari jika ia yang telah terkena racun, memberitahukan agar King Hong yang juga keracunan agar tidak mengeluarkan tenaga dalamnya. Jika King Hong memaksakan mengeluarkan tenaga dalam, maka King Hong bisa tewas dengan kelima indranya yang mengeluarkan darah. Nyatanya racun itu tidaklah sulit untuk ditawarkan oleh Yanxi yang langsung membuat 2 gelas ramuan penawar di saat itu juga. Namun dari sini mereka menyadari jika racun yang mereka derita ini terjadinya di 3 hari yang lalu di saat mereka masih menginap di kediaman Zhao Bao, dan racun tersebut rupanya memang baru akan berefek setelah 3 hari terpapar. Lin Fang yang tak punya tenaga dalam tentunya tidak akan terkena efek racunan itu. Sementara Xiaolan dan Huayang yang terkena obat bius di saat itu juga tidak terpapar oleh racun tersebut. Saat itu juga Lin Fang baru menyadari jika racun itu dibuat untuk ayahnya King Hong.
Sehingga King Hong yang panik itu diberitahukan oleh Lin Fang kalau ayahnya sebenarnya sedang pergi ke kota Chun'an untuk bertemu dengan calon menantunya yaitu Wen Yu. Sementara saat ini Zhan Bodi yang mendekati kota Chun'an sedang beristirahat. Namun tiba-tiba saja murid pertamanya disergap oleh senjata rahasia hingga tewas. Pelakunya ternyata Kakek Chong dan juga Feng Bufei. Dengan diminta untuk menyerahkan kitab 7 bintangnya, Zhan Bodi yang murka memaksakan untuk menggunakan tenaga dalamnya dalam melawan Kakek Chong dan juga Feng Bufei. Namun dalam pertarungan tersebut, Zhan Bodi harus tewas dalam serangan mematikan milik pendekar misterius tersebut. Bahkan istrinya pun harus tewas karena melakukan bunuh diri di saat melihat suaminya dibunuh oleh mereka. Dan ketiga pendekar iblis neraka ini lalu pergi dari sana karena tidak bisa menemukan kitab pedang 7 bintang dari jasad Zhan Bodi tersebut. Tak lama kemudian King Hong beserta yang lainnya telah tiba ke sana yang tentunya diselimuti oleh duka yang begitu mendalam. Setelah itu King Hong dan yang lainnya pun kembali ke rumahnya untuk melaksanakan acara pemakaman. Sementara Wen Yu bersama Putri Huayo sedang dalam pernikahannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.